Salam sehat bagi saudara sekalian. Saudara, di dalam dunia teknologi yang begitu cepat berkembang, maka mau tidak mau dalam banyak hal, khususnya di dalam dunia kerja, kita dituntut untuk bergerak cepat. Dalam dunia seperti ini, maka seiring waktu, pelan namun pasti, sadar atau tidak, akhirnya kita terjebak dalam dunia yang dikejar oleh deadline. Sehingga hidup kita akan dikelilingi oleh sensasi ketergesa-gesaan, interupsi, stressing, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam suasana seperti itu, maka mau tidak mau kita seolah-olah dipaksa atau terpaksa mengikuti ritme seperti itu. Kalau tidak, kita akan terlempar atau tidak terpakai karena kita tidak mampu mengikuti ritme seperti itu. Akibatnya, tanpa disadari, budaya ketergesa-gesaan itu pun terbawa dalam hidup rohani kita. Saudara, John Mark Comer dalam bukunya The Ruthless Elimination of Hurry menyadarkan kita untuk melambatkan diri agar kita bisa mengunyah makan rohani kita dengan baik, lebih rileks dalam relasi kita dengan Tuhan, dan tidak dipatati oleh ketegangan demi ketegangan. Awalnya dia belum menyetujui pernyataan dari Dallas Willard yang berkata bahwa ketergesa-gesaan itu sebagai musuh besar kehidupan rohani di zaman yang serba cepat seperti ini. Dia pun mendorong dalam bukunya anak-anak Tuhan untuk melenyapkan ketergesa-gesaan secara tuntas dari hidup mereka. Namun setelah merenungkan cukup lama, si John akhirnya menyetujui dan berkata bahwa secara logis hal itu benar adanya dan bisa diterima. Karena dosa dan kesibukan itu membawa dampak yang sama, yaitu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain, bahkan dengan jiwa rohani kita sendiri. Saudara, Yakobus pasal pertama ayat 19 pun menyatakan nada yang hampir serupa. Dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara kasih Tuhan Yesus, bagaimana dalam ketergesa-gesaan kita bisa dengan tenang mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik dalam kondisi yang hektik seperti itu, yang sibuk sekali. Agar kemudian kita juga bisa mengontrol perkataan kita, emosi kita. Bukankah sangat sulit dalam ketergesa-gesaan? Berapa banyak dari kita bisa hidup sehat dan bergairah secara rohani dan jasmani jikalau hidup kita terus dikejar oleh ketergesa-gesaan. Ingat, kita seharusnya ada dalam kesibukan yang sehat, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kesibukan pada hal-hal yang penting dan utama. Bukan hanya sekedar mengejar hal-hal yang sia-sia dan kesenangan yang hampa atau pengajaran yang sepele. Dalam artian seperti ini, maka dapat saya katakan Yesus sendiri pun sibuk. Hidupnya juga dipenuhi pelayanan demi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang meminta pertolongan dari Yesus. Namun dia tahu kapan waktunya untuk memperlambat ritme hidupnya dan kemudian dia lakukan menyendiri. Menikmati persekutuan dengan Tuhan sendiri. Masalahnya sebenarnya bukan saat kita memiliki banyak pekerjaan. Namun saat Anda memiliki terlalu banyak yang harus dilakukan, bukankah satu-satunya cara untuk memenuhinya adalah dengan ketergesa-gesaan? Setelah itu adakah waktu untuk kita dengan tenang, sadar bahwa kita perlu menyendiri dengan Tuhan untuk menetralisir segala kesibukan kita dengan kita menikmati dan mendengar suara Tuhan. Bukankah seringkali dalam situasi ketergesa-gesaan itu kemudian kita menyisihkan persekutuan dengan Tuhan, menyisihkan waktu untuk berdiam diri, menyisakan mungkin waktu bercengkrama dengan Tuhan itu dengan alasan, maaf Tuhan, aku sibuk, aku dikejar deadline, waktuku tidak ada lagi untuk bisa bersekutu dengan Engkau, dan perusahaan mengejar aku, dan alasan-alasan lainnya. Kita tidak bisa hidup bersama dengan Yesus di kerajaannya dalam hidup seperti ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu mulai saat ini, mari kita melatih diri kita untuk memperlambat laju hidup kita, supaya kita dengan tenang bisa mendengar suara Tuhan. Dengan jernih kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan memperlambat diri kita bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif, dengan kacamata yang berbeda, bukan dengan kesensasi
ketergesa-gesaan. Kita perlu berhenti 2-3 kali lebih banyak di hari-hari yang sangat sibuk itu untuk sekedar bernafas, menghirup hadirat Tuhan yang penuh kasih, dan berlatih mengucap syukur. Seorang teolog Jepang, Kosuke Koyama, berkata seperti ini, Tuhan berjalan lambat sebab Dia adalah kasih. Jika Dia bukan kasih, Dia akan berjalan lebih cepat. Kasih punya kecepatan sendiri. Ini adalah kecepatan dalam batin. Inilah kecepatan kerohanian kita. Kecepatan ini berbeda dengan kecepatan teknologi yang biasa kita gunakan. Ini lambat namun sebagai tuan atas segala kecepatan kita. Saudara, dengan memperlambat diri, kita bisa merasakan kecepatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan lambat kita bisa meresapi kasih Allah yang masuk dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang sangat menuntut hidup kita untuk tergesa-gesa. Saudara, apa yang saudara bisa pelajari dari ketergesa-gesaan dalam hidup saudara? Saudara bisa chat di dalam kolom komen untuk saudara bisa share apa yang menjadi pergumulanmu, apa kesulitanmu dalam ketergesa-gesaanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.